Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak karena sepertiga kehidupan anak atau 8 jam dalam sehari dihabiskan di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan anak, menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Di tahun 2016, pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk merintis sekolah ramah anak dengan menerbitkan Perwal nomor 49 tahun 2016 tentang sekolah ramah anak yang di dalamnya mendefinisikan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Anak-anak belajar bergaul dengan teman-teman di sekolah, berinteraksi dengan teman-teman, interaksi dengan guru-guru, interaksi dengan lingkungan sekolahnya itu merasa nyaman, asyik, tidak ada perbedaan, tidak ada strata-strata, tidak ada intimidasi, diskriminasi dan sebagainya. Itu kan tujuan bagaimana kita menciptakan sekolah ramah anak. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Ya, kita berupaya bagaimana terkait dengan fisik kondisi sekolah, anak itu betul-betul sarprasnya itu melindungi anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Sekolah ramah anak sendiri sebetulnya bagaimana pada sekolah itu mengedepankan pemenuhan hak anaknya, juga perlindungan anak maupun partisipasi bagi anak, di mana pemenuhan hak, perlindungan maupun partisipasi ini menjadi komitmen baik dari pihak guru maupun orang tua, komite ataupun siswa. Dan ini merupakan bagian dari program baru di dalamnya. Setelah ada komitmen, mereka paham tentang konvensi hak anak, mereka punya program, mereka membentuk kepengurusan, bahkan sumber daya manusianya untuk berkomitmen ke arah sekolah ramah anak itu terwujud, baru nanti berpikir yang fisiknya. Karena terkadang dari beberapa sekolah ada kegamangan, keraguan-raguan untuk mewujudkan sekolah ramah anak karena yang terpikir pertama mengkondisikan fisik, tapi sebetulnya ini harus didahulukan paham dalam hal konvensi hak anak, punya komitmen, punya program maupun kebijakan yang mengarah memberikan pemenuhan hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Hingga pertengahan tahun 2022 tercatat sudah ada 451 atau 98% sekolah di Kota Yogyakarta mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama, baik negeri maupun swasta sudah menjadi sekolah ramah anak. Salah satunya adalah SMP Negeri 15 Yogyakarta yang sudah berkomitmen menjadi sekolah ramah anak sejak tahun 2016. Program-programnya di sekolah ramah anak itu salah satunya di pembelajaran itu ya juga harus mengedepankan semua kebutuhan anak. Di situ ada membuat pembelajaran yang inovatif, kemudian pembelajaran yang nanti misalkan yang beragama lain kita ditempatkan ada tempat yang sesuai dengan peruntukannya, kemudian anak-anak yang disabilitas juga mempunyai tempat yang seperti yang jalan untuk disabilitas. Sini kan anak disabilitasnya kelas 7, 18 anak, sehingga kita harus memfasilitasi itu. Dan dalam pembelajaran tidak ada diskriminasi misalkan, dari diskriminasi kita hilangkan, terutama di bullying ya, dari bullying juga kita harus mengantisipasi itu. Dalam bentuk bullying itu kan macam-macam, cyberbullying, kemudian kalau sekarang sudah 100% anak-anak tatap muka itu mungkin bisa di tatap muka itu di bullying, sehingga semua
yang berpengaruh terhadap pembelajaran dan kejiwaan anak-anak itu kita antisipasi. Jadi itu. Kalau waktu dulu itu saya nyaman tuh karena pertemanannya sih, lingkungan pertemanannya kayak ya nyaman aja gitu, nyari teman gitu kan, yang seru, yang asik gitu kan. Terus ya lama-kelamaan nyaman aja, terus lingkungannya juga bersih, banyak pohon-pohon gitu kan, sejuk gitu jadinya. Apalagi SMP 15 itu termasuk sekolah adiwiyata gitu juga. Kalau menurut aku sih ini termasuk lengkap ya. Kayak untuk prakarya ada ruangan masak juga, ada yang buat kerajinan-kerajinan. Terus ada ruang agama untuk yang berdoa untuk agama Kristen sama Katolik juga ada masjid juga. Terus ada ruang musik, ruang tari. Pokoknya banyak yang buat ekskul gitu. Menurut aku semoga itu gurunya lebih bisa berkomunikasi lebih kepada siswanya gitu. Terus juga lebih kreatif juga, terus ekskulnya juga semoga besok udah bisa dilaksanakan gitu biar bisa mengembangkan bakat-bakat siswa yang lain. Mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak agar anak di kota Yogyakarta menjadi generasi bangsa yang sehat, cerdas,